Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya miqyasul hakiki, tolak ukur yang sebenarnya itu bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari kedudukan, tapi sesungguhnya miqyasul hakiki, kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makanya memang ada perdebatan sengit para ulama, mana yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Semua memiliki dalil, dan dalil-dalil yang diungkapkan itu adalah dalil-dalil dalil kesyukuran dan dalil kesabaran. Setelah melihat dan mengetahui nas-nas yang seperti ini, ternyata orang yang kaya dan orang yang terpandang ternyata tidak jauh lebih baik dari orang yang miskin tapi dia memiliki ketakwaan. Maka kita harus proporsional dalam hal menghormati dan menghargai orang. Jangan sampai kita dengan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki pengaruh, di kisah yang kita sampaikan tadi ada dua orang, ada yang min asyrafin nas, dari kalangan manusia yang memiliki kedudukan dan terpandang, dan ada orang yang miskin, orang fakir. Dan ternyata Rasulullah SAW di akhir ucapannya mempertegas bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan manusia itu sesungguhnya lebih baik dari orang yang dipuji oleh manusia tadi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya miqyasul hakiki, tolak ukur yang sebenarnya itu bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari kedudukan, tapi sesungguhnya miqyasul hakiki, kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti rahmannya Allah Subhanahu wa taala dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kemuliaan ini Allah letakkan pada harta saja, terlepas apakah harta itu dimanfaatkan dalam ketaatan atau tidak, tapi kalau seandainya kemuliaan itu Allah letakkan di harta, maka betapa meruginya orang-orang yang miskin, dan itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang ada perdebatan sengit para ulama, mana yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Semua memiliki dalil, dan dalil-dalil yang diungkapkan itu adalah dalil-dalil dalil kesyukuran dan dalil kesabaran. Tapi pada intinya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemiskinan itu saja sesungguhnya bukan menjadi penentu mulianya seseorang. Sebagaimana kekayaan pula tidak menjadi penentu bahwa orang itu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadi faktor penentu utama adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ketakwaan ini menjadi faktor penentu mulia seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terbuka, peluang yang sama yang akan didapatkan oleh orang kaya dan orang miskin, orang yang kuat dan orang yang lemah, laki-laki maupun perempuan. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan itu tidak diletakkan di harta, kecuali kalau harta itu dia manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Maka dari sisi inilah para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang berharta lebih mulia, lebih afdal dari orang yang miskin. Kalau dia orang yang berharta dan bersyukur dengan hartanya, kemudian kesyukuran itu dia manfaatkan untuk kedekatan dia dengan Allah, kemudian dia memberikan infak dan sedekah karena ketakwaannya yang produktif. Dari sisi inilah yang disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya dia yang lebih mulia dan lebih bagus. Tapi pada intinya selalu berpijak dan bertumpu kepada ketakwaan. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah melihat dan mengetahui nas-nas yang seperti ini, ternyata orang yang kaya dan orang yang terpandang ternyata tidak jauh lebih baik dari orang yang miskin tapi dia memiliki ketakwaan. Maka kita harus proporsional
dalam hal menghormati dan menghargai orang. Jangan sampai kita dengan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki pengaruh, orang-orang yang memiliki harta, kita lebih menghargai mereka dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Dan ini juga sering terjadi, dan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam. Ini terjadi juga di kalangan kita sendiri. Mungkin kalau kita anggap bahwa kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja, sehingga ketika melakukan kesalahan, maka kesalahannya dikritisi tanpa ada penghargaan. Penyikapannya di situ ada ustadz-ustadz, ada orang-orang yang mungkin lebih berilmu dari kita, mungkin para pekerja-pekerja di dakwah, kita sapu rata dan kita tidak hargai. Pada saat kita berhadapan dengan orang yang memiliki harta, memiliki pengaruh, engkau mahutu. Disinilah pentingnya kita mempelajari bahwa sesungguhnya kemuliaan itu dan penghargaan kita kepada orang tidak boleh hanya bersandar dan bertumpu kepada harta. Kita kadang menuntut kepada saudara-saudara kita yang begitu beradabnya dengan orang-orang yang berduit, bahkan memberikan uzur ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi ketika teman-temannya dalam perjuangan melakukan kesalahan, maka dia tidak pandang bulu, dia sapu rata, dan dia tidak punya rasa takut. Ini juga ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sampaikan ini? Bahwa sesungguhnya penghargaan dan penghormatan kita kepada orang tidak boleh hanya pada hartanya saja. Kata Nabi, meskipun seisi dunia ini berisi orang-orang yang memiliki harta, lalu kemudian dia tidak punya keimanan, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menyaingi meskipun orang itu adalah orang yang dengan orang yang miskin, meskipun dia miskin dan tidak pernah diperhitungkan di tengah masyarakat.